Aku aslinya tuh sebenarnya orang Lampung. Pertama kali tinggal tuh emang di Depok. 2003 itu aku baru hijrah ke Jakarta, ke Depok. Nah, awalnya aku tuh bekerja di sinetron sebagai freelance makeup. Saya kan sebenarnya ber-KTP Depok itu dari 2004 ya. Dari 2004 saya sebenarnya sudah mengurus kepindahan saya, cuman waktu itu kayaknya belum IKTP deh waktu itu. Setelah terdaftar di IKTP ternyata saya itu walaupun terdaftar sebagai penduduk kota Depok tapi tidak mendapat undangan gitu. Nah, bagaimana caranya? Saya harus ikut memilih gitu. Nah, pada saat itu dari panitia ada semacam keringanan, bisa memilih tapi setelah yang mendapat undangan itu selesai. Jadi saya mendapat kesempatannya itu sekitar jam 12 ke atas dengan membawa KTP asli dan fotokopi KTP. Ya sebenarnya cara mencoblos itu sebenarnya udah tahu, cuman gimana ya, dari dulu itu ya emang golput sih, tidak pernah menggunakan hak pilih gitu. Tapi kalau ada figur pemimpin yang emang menurut kita layak untuk didukung, ya kita seharusnya tidak golput lagi, karena satu suara kita itu sangat berharga menentukan masa depan keberlanjutan suatu daerah. Kalau perlakuan berbeda, mereka senyum-senyum sedikit atau ketawa-ketawa sedikit itu menurut aku ya seharusnya sih emang tidak terjadi hal yang seperti itu. Mungkin menurutku ya, kalau mereka menemukan suatu kayak transgender yang ingin menggunakan hak pilihnya, terus di antara nama KTP terus dengan look yang dipanggil itu berbeda, ya maksud aku sih dipanggil kakak aja ya. Panggil kakak aja itu kan secara umum gitu. Dipanggil kak itu kan lebih mengenakan gitulah daripada dipanggil nama yang tertera di KTP dengan pengeras suara terus yang berdiri kira-kira looknya seperti perempuan. Nah, itu akan menjadi bahan tertawaan peserta lain gitu yang ingin mencoblos. Ya sebaiknya sih dipanggil menggunakan nomor atau K gitu. Itu akan lebih, sisi sensitivitas humannya ini lebih berguna gitu. Toh dengan memanggil seperti itu martabat seseorang juga nggak akan hilang. Kendalanya mungkin karena teman-teman nggak bisa memilih, yaitu karena emang terkadang identitasnya nggak ada. Susahnya mengurus semacam kartu-kartu identitas itu sangat susah banget. Apalagi teman-teman ketika pergi dari rumah, nah mungkin mereka membawa KTP tapi hilang, terus males mengurus surat pindah karena jauh, dan itu tidak bisa di tempat tinggal mereka, di tempat stay itu mereka tidak bisa mengakses yang lain-lainnya gitu loh. Karena kan sistem negara kita itu masih ribet ya, walaupun namanya Indonesia tapi tetap aja kartu penduduk itu dikembalikan ke asalnya. Seharusnya kan kalau emang kita satu nama Indonesia, seharusnya KTP kita itu berlaku di mana aja. Seharusnya ya, menurut aku gitu loh. Kita bisa mengakses di mana aja gitu loh. Tapi kenyataannya pada dasarnya pada prakteknya tidak gitu loh. Tetap aja kita harus mengurus kembali ke asal, mengurus KTP kita di sana, mengurus kepindahan kita untuk mengakses di tempat stay kita yang baru, termasuknya kayak
akses untuk menikmati bansos, untuk memilih calon pemimpin, terus untuk mengakses kesehatan dan lain-lain, ya itu ada keribetan sendiri sih. Kita sih pengen banget ya KPU ataupun sejenis apapun membuka ruang itu. Sebenarnya kita pengen banget dilibatkan sebagai ya KPPS atau anggota-anggota yang lain, atau ya pokoknya dilibatkan lah intinya. Tapi kan menurut kami itu kayak mimpi ya. Kayak suatu hal apa gitu, kayak suatu hal yang nggak mungkin. Aku nggak tahu juga sih kenapa aku bilang itu suatu mimpi, karena ya selama ini kan emang apa ya, perlakuan negara itu kepada transpuan itu kayaknya nggak banget. Tapi aku belum pernah dengar tuh transpuan dilibatkan di semacam kayak penyelenggaraan pemilu seperti ini. Kami sangat pengen, kalau ruang-ruang itu dibuka dan kami bisa dilibatkan, kami sangat ingin terlibat. Siapapun nanti yang terpilih, dia tidak mendiskriminasikan kelompok tertentu, kelompok marginal, terus sistem pemilunya dipermudah. Siapapun, baik itu kelompok LGBT ataupun apa, dia bisa menggunakan hak pilihnya tanpa ada keribetan apapun.